Segitiga misterius dan menakutkan telah menelan lebih dari 2000 kapal dan lebih dari 200 pesawat selama beberapa abad ini. Dan manusia sejauh ini belum dapat menemukan penyebab kejadian tersebut. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik lama, segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda kental dengan misteri. Sejumlah orang meyakininya sebagai area geografis misterius yang bentuknya mirip segitiga. Sang penjelajah, Christopher Columbus, disebut-sebut sebagai orang pertama yang menyadari anomali segitiga Bermuda selama perjalanannya ke dunia baru. Dikisahkan, pelaut asal Genoa, Italia itu menyaksikan bola api membentur permukaan laut. Beberapa pekan kemudian, Columbus dilaporkan melihat cahaya aneh di kejauhan. Saat melihat ke kompas, Columbus menyadari perangkat penunjuk arah itu bekerja dengan aneh. Apa yang terbaca di instrumen itu menurutnya tak masuk akal. Tak ingin membuat para awaknya cemas, ia memilih diam hingga para kelasi kemudian menyaksikan keanehan itu dengan mata kepalanya sendiri. Gagasan soal segitiga Bermuda populer pada abad ke-20 dibumbui sejumlah kecelakaan dan tragedi kelautan yang terjadi di sana. Sejumlah insiden tak diketahui penyebabnya. Hal itulah yang membuat segitiga Bermuda lekat dengan reputasi mistis meski tak semuanya benar adanya. Berikut mari kita telusuri sejenak pengalaman pribadi yang mengerikan di segitiga Bermuda yang diungkapkan oleh salah satu penyintas. Segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi yang membentuk garis segitiga antar titik di Miami, Florida, Puerto Rico, Bermuda, dan kembali lagi ke Miami. Karena banyaknya laporan tentang kapal yang hilang secara misterius sudah berulang kali terjadi di segitiga Bermuda dan belum menemukan penyebab sebenarnya, sehingga muncullah berbagai teori fantastis seperti fenomena alam, ruang waktu sampai keterlibatan makhluk ekstraterestrial alias alien. Di balik semua misteri tersebut, ternyata ada orang yang berhasil terbang dengan selamat melewati segitiga Bermuda. Salah satunya adalah Bruce Gernon. Cerita Bruce Gernon bermula ketika dia akan terbang bersama ayahnya dan rekan bisnisnya, Chuck Lafayette, dari Bandara Anderston di Bahama, memakai pesawat Beechcraft Benenja A36. Ketika terbang di dekat Pulau Bimini, Bruce melihat ada sebuah awan dengan puncak ketinggian 18 km di atas permukaan laut muncul dari permukaan bumi. Bruce berpikir dapat terbang memutarinya. Tapi setelah sekitar 10 km melewatinya, awan tersebut membentuk lengkungan sempurna seperti donat. Beberapa menit kemudian, semakin terlihat jelas awan yang ada di Andros dan Bimini adalah awan yang sama dengan diameter sekitar 48 km. Hingga kemudian, Bruce melihat jalan berbentuk U di sebelah barat awan tersebut setelah terbang sejauh 20 km dan mencoba untuk keluar melalui jalur tersebut. Bruce berada di dalam sebuah terowongan sebelum muncul di ujung satunya. Mereka sempat merasa ringan seperti melayang dan kecepatan momentum bertambah. Setelah berhasil keluar, Bruce baru menyadari bahwa ia telah terbang di dalam awan tersebut selama 34 menit dan sampai ke Palm Beach hanya dalam 47 menit. Padahal jarak 400 km antara Bandara Anderston ke Palm Beach normalnya ditempuh dalam waktu 90 menit dengan menggunakan pesawat. Hingga kini, hal tersebut masih menjadi misteri. Namun mereka patut bersyukur karena berhasil lewat segitiga Bermuda dengan selamat. Saat kejadian, Bruce Gernon sempat menghubungi menara kendali lalu lintas udara di darat
berharap stasiun di darat dapat menentukan lokasi mereka. Namun ketika operator melihat ke layar radar, dia pun mengerutkan kening bingung karena pesawat Bruce tidak tampak di radar. Pesawatnya seolah-olah tidak terlihat. Namun kemudian dia menemukan cara menemukan pesawat Bruce dan memberitahu mereka bahwa pesawat mereka sudah berada di wilayah udara Miami. Sontak saja Bruce pun tercengang mendengarnya, karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Pasalnya, jarak dari tempat mereka lepas landas ke tempat tujuan sekitar 400 km dan seluruh penerbangan memakan waktu sekitar 90 menit. Namun kenyataannya, mereka telah tiba di Palm Beach hanya dalam waktu 47 menit. Pesawat yang dipilotinya terbang dengan kecepatan 290 km per jam. Logikanya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kesimpulannya, sang operator pasti melakukan kesalahan. Namun ketika kabut dan awan di luar berangsur-angsur menghilang, Bruce melihat bahwa mereka memang benar-benar telah berada di atas langit Miami, hingga akhirnya pesawatnya mendarat dengan selamat. Karena penasaran, Bruce ingin mencoba memecahkan kejadian misterius yang ditemuinya. Ia segera memeriksa sisa bahan bakar di tangki pesawat. Setelah perhitungan singkat, ia masih dipenuhi pertanyaan. Karena bahan bakar yang seharusnya dibutuhkan pesawat masih penuh, sementara Bruce tidak mungkin salah hitung. Lagi pula, ia adalah pilot yang sangat berpengalaman. Ia memiliki lebih dari 600 jam pengalaman terbang sejak usia 20-an. Apalagi dia juga sangat akrab dengan wilayah udara yang telah dilewatinya berkali-kali. Namun bukti yang dia miliki menunjukkan kesimpulan itu. Pesawat Bruce melewatkan separuh penerbangan dan tiba di tempat tujuannya, Miami. Karena banyak tanda tanya di benak Bruce, dia harus memberikan penjelasan atas kejadian itu. Karenanya, Bruce bahkan meminta petunjuk dari para profesor dan ahli. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban akurat atas kejadian aneh yang terjadi hari itu. Akhirnya dia mencetuskan teorinya sendiri dan bahkan menulis buku terkait kejadian itu dengan judul The Fog. Menurut Bruce Gernon, bahwa akar dari semula kejadian itu adalah kabut elektronik dengan kilatan putih. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh energi gelap, yaitu teori energi gelap yang akan menyebabkan perluasan struktur ruang waktu alam semesta. Energi ini dapat mendistorsi ruang dan waktu seperti lubang hitam dan kemudian membentuk terowongan sempit. Bruce tidak sengaja menemukannya dan beruntung bisa pergi dari sana, sehingga dia bisa tiba di wilayah udara Miami dengan begitu cepat. Namun kebenaran atas pandangannya ini sebenarnya tidaklah tinggi, karena energi gelap hanyalah sebuah teori yang mencoba menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana meski telah muncul beberapa penjelasan baru, namun masyarakat masih belum menemukan penjelasan yang paling masuk akal. Menurut catatan saat itu, terdapat 84 suar matahari dan angin matahari super kuat yang bergerak hampir 700 km per detik pada saat penerbangan. Fenomena ini akan menyebabkan magnetosfer bumi terganggu, sehingga dapat juga menyebabkan berbagai instrumen yang ada di pesawat tidak berfungsi. Artinya, Bruce Gernon mungkin benar ketika mengatakan bahwa dirinya berada dalam kabut elektronik. Mungkinkah kabut elektronik bertanggung jawab atas banyak insiden dan penghilangan yang tidak dapat dijelaskan di segitiga Bermuda yang terkenal itu? Itu adalah pernyataan yang dibuat oleh Bruce Gernon dalam bukunya The Fog. Bruce sendiri adalah saksi tangan pertama dan orang yang selamat dari fenomena aneh ini. Adapun mengenai awan-awan aneh tersebut, mungkin merupakan hal yang paling umum terjadi di daerah tersebut, di mana tekanan tinggi dan tekanan rendah saling bertabrakan dan akhirnya membentuk awan badai. Mungkin gumpalan awan yang dilihat Bruce sebelumnya itu
hanyalah akibat dari dua aliran udara yang saling bertabrakan. Meski banyak spekulasi dan kesimpulan mengenai cuaca misterius tersebut, sejauh ini belum ada yang bisa menjelaskan bagaimana pesawatnya bisa sampai di Miami begitu cepat. Mungkin kebenarannya akan terungkap ketika teknologi semakin maju di masa depan. Pengalaman Bruce Gernon hanyalah salah satu misteri segitiga Bermuda yang belum terpecahkan, namun bukanlah kejadian yang paling mengejutkan. Pada 5 Desember 1945 pukul 14.10 waktu setempat, 5 pesawat yang dipiloti para penerbang terlatih dari Kesatuan Penerbangan 19 tiba-tiba hilang di segitiga Bermuda, padahal cuaca saat itu cerah. Penerbangan 19 adalah salah satu kisah yang terkenal dalam banyak kasus misterius mengenai hilangnya pesawat terbang dan kapal yang melintas di segitiga Bermuda. Penerbangan 19 merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pengebom atau bomber Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli dalam penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk, namun tiba-tiba menghilang begitu saja setelah mengirimkan laporan mengenai fenomena pandangan aneh yang dianggap tidak masuk akal. Rencana penerbangan ini dijadwalkan seharusnya membawa mereka ke timur dari Fort Lauderdale sejauh 227 km, utara sejauh 117 km, dan kemudian kembali sejauh 230 km untuk menyelesaikan latihan tersebut. Namun penerbangan itu tidak pernah kembali lagi ke markas. Salah satu pesawat pencari dan regu penyelamat dikerahkan untuk mencari mereka. Namun PBM Mariner dengan 13 orang awak kapal juga ikut menghilang. Sebuah kapal tanker di lepas pantai Florida melaporkan melihat sebuah ledakan dan mengamati lapisan minyak yang mengambang di air yang tersebar luas ketika gagal mencari korban selamat. Cuaca menjadi penuh dengan badai bergejolak menjelang akhir insiden tersebut. Menurut sumber saat itu, Mariner memiliki riwayat ledakan karena kebocoran uap saat muatan berat diisi dengan bahan bakar, seperti yang mungkin terjadi ketika akan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan yang berpotensi berlangsung lama. Karena misteriusnya insiden ini, maka penyebab dan alasan hilangnya penerbangan 19 masih tidak diketahui. Belakangan, program Segitiga Misterius Bermuda yang diproduksi BBC memberikan kesimpulan atas kejadian tersebut. Armada terpengaruh oleh arah angin selama penerbangan dan menyimpang dari alur pelabuhan. Medan yang serupa di dekatnya membuat mereka mengira kompasnya salah. Cuaca buruk juga menyebabkan mereka mengalami disorientasi spasial. Pada akhirnya, terpaksa melakukan pendaratan darurat di laut terbuka. Adapun pesawat amfibi yang kemudian digunakan untuk pencarian dan penyelamatan hilang akibat ledakan di udara saat cuaca buruk. Meski pernyataan resmi sudah dipublikasikan, namun hingga saat ini masyarakat masih memperdebatkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada 30 Januari 1948, pesawat lain menghilang di Bermuda. Pesawat Everett Tudor GAHNP Star Tiger hilang dengan 6 awak dan 27 penumpang dalam perjalanan dari Bandara Santa Maria di Azores ke Kinleyville, Bermuda. Pesawat Everett Tudor berangkat dari London pada 27 Januari untuk penerbangan ke Bermuda. Kontak radio terakhir adalah pada pukul 03.00 dan tidak ada lagi yang terdengar dari penerbangan tersebut. Tudor Star Tiger pun tidak pernah ditemukan lagi sejak saat itu. Apa yang terjadi dalam kasus ini tidak akan pernah diketahui dan nasib Star Tiger selamanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selain itu masih banyak kejadian misterius serupa di segitiga Bermuda yang tidak dapat kami paparkan satu persatu di sini.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.